Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ayat Mas Renungan kali ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Kamu harus memberi mereka makan. Judul renungan kali ini, Dihancurkan untuk dipakai Allah, ditulis oleh Glenn Bacon. Sahabat ODB, saya bertemu dengan seorang pria setiap Kamis setelah istrinya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Karena ia datang membawa pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kadang dengan kenangan-kenangan yang ingin dihidupkannya kembali. Seiring waktu ia bisa menerima bahwa meskipun kecelakaan itu adalah akibat dari kehancuran dalam dunia ini, Allah sanggup bekerja di tengah keadaan tersebut. Beberapa tahun kemudian, ia pun mengajar kelas pembinaan di gereja kami tentang kedukaan dan cara menjalani duka cita yang baik. Tak lama kemudian, ia menjadi sosok yang selalu dicari untuk membimbing orang-orang yang sedang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada kalanya kita tidak merasa tidak mempunyai apapun yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Malah mengambil perasaan tidak cukup itu dan mengubahnya menjadi lebih dari cukup. Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan orang banyak. Mereka protes karena tidak mempunyai cukup makanan untuk dibagikan. Kemudian Yesus melipat gandakan persediaan makan mereka yang tidak seberapa, berbalik kepada murid-muridnya, lalu memberi mereka roti itu. Seolah-olah ia berkata, "Aku tidak main-main, kamu yang harus memberi mereka makan." Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mujizat adalah bagian Kristus, tetapi seringkali dia memilih untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya. Yesus juga berkata kepada Anda, "Serahkanlah dirimu dan apa yang kau miliki kepadaku. Hidupmu yang hancur, kisah hidupmu, kerapuhan, dan kegagalanmu, kepedihan dan penderitaanmu. Letakkan semuanya dalam tanganku. Kamu akan takjub melihat apa yang sanggup kulakukan dengan semuanya itu." Yesus tahu bahwa dari kekosongan kita dia sanggup mendatangkan kepenuhan. Lewat kelemahan kita, dia sanggup menunjukkan kekuatannya. Sahabat ODB, kehancuran apa yang pernah Anda hadapi? Apa yang akan terjadi saat Anda menyerahkannya kepada Yesus dan memintanya memakai pengalaman tersebut untuk memberkati orang lain? Yesus, ambillah perasaan tidak cukup dalam diriku dan ubahlah menjadi lebih dari cukup. Ambillah kepedihanku, kegagalanku, kerapuhanku, dan ubahlah menjadi sesuatu yang bernilai. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur
Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.